Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita mengucap syukur buat pada pagi hari ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul kembali, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa yang baik untuk setiap kasih, anugerah dan kemurahan-Mu yang begitu besar dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segalanya yang baik ya Tuhan. Kami mau terus berharap kepadamu ya Tuhan, di tengah pencobaan, permasalahan hidup yang kami hadapi ya Tuhan. Kami terus pegang Engkau ya Tuhan sebagai sau yang teguh ya Tuhan, untuk menghadapi setiap gelombang pencobaan, gelombang badai permasalahan yang kami hadapi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya ucapan syukur yang kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau baik Tuhan. Ajar kami mengerti atas setiap rencana yang Engkau buat dalam hidup kami Tuhan. Dan ajar kami juga terus berharap kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu, ajar ku berserah hanya padamu, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku ajar, Bapakku ajar segala rancangan-Mu, Tuhanku heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Ku mengerti segala rencana-Mu, ajar ku berharap hanya padamu. Pimpinlah jalan kami Tuhan, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku ajar segala rancangan-Mu, Tuhanku heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan
terjadilah. Bapakku ajaib perbuatanmu, Bapakku ajaib segala rancanganmu. Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Bapakku, Engkau ajaib. Bapakku ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu, menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Kuduslah Engkau Tuhan, Kau Allah yang ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Terima kasih Tuhan, Kau Allah kami, Gembala yang baik. Kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan, kudus nama-Mu, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi Engkau. Terima kasih Yesus, Kau sumber pengharapan kami, tiada yang lain, hanya Kau Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara semua, kita mau merenungkan kasih dan kebaikan Tuhan sepanjang kehidupan kita. Karena tanpa Tuhan kita tak sanggup melakukan
segala sesuatunya dengan baik. Dan pagi ini kita mau mendengarkan, menyiapkan hati kita untuk dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Dan biar setiap kita yang ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan, menerima firman itu, bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kita. Dan biarlah kita semua boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, siapapun kita, manusia dimanapun, baik yang kenal Tuhan atau tidak, sebenarnya di dalam hati kecilnya, ia rindu keselamatan, rindu kekekalan. Tidak ada orang yang rindu kematian, tidak ada. Ya, itu esensi daripada kehidupan itu. Tapi sebelum itu mari kita tundukkan kepala lebih dulu. Bapa di surga, jadikan pagi hari ini
untuk mencerahkan setiap kami, untuk mengajar setiap kami, untuk menyadarkan setiap kami bahwa hidup ini fana, pasti berlalu. Sehingga biarlah melalui hati kecil setiap orang yang mendengar firman Tuhan ini menjadi mengerti dan menghayati betapa pentingnya kekekalan itu, betapa tidak berharganya kefanaan itu. Terima kasih kau pakai mulut hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan pesan di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pernahkah kita memperhatikan di dalam suatu budaya apapun, bangsa apapun, tradisi apapun, sebenarnya semua manusia ingin selamat, ingin sehat, ingin sukses. Tidak ada yang ingin celaka. Semua ingin masuk surga, semua ingin hidup kekal. Tidak ada yang ingin binasa, nggak ada. Nah, ini membuktikan bahwa ada kerinduan di dalam jiwa manusia untuk selamat, untuk kekal, untuk kekekalan. Itulah sebabnya orang yang zaman dahulu belum mengerti Tuhan, tidak tahu jalannya, mereka menyembah apa misalnya, pohon tua misalnya. Kan dalam rangka mendapatkan rezeki, berkat dan lain sebagainya, apapun namanya. Kan tidak ada orang menyembah sesuatu supaya binasa, nggak ada. Cuman caranya belum tepat atau salah. Kenapa? Karena tidak tahu jalan sebenarnya. Kerinduan semacam itu ada dalam setiap umat manusia. Itulah sebabnya Tuhan tidak hanya mengirim utusannya nabi-nabi, tidak. Tetapi ia datang sendiri. Ya, ia datang sendiri. Dan ciri khas yang tidak ada pada oknum atau pribadi lain adalah ketika Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal 11 ayat 25, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Bayangkan nih saudara, belum ada yang seperti ini. Tidak ada yang bangkit. Itu saja udah mematahkan semua argumen. Hanya Tuhan Yesus yang bangkit. Lazarus bangkit Pak, iya, tapi mati lagi. Yang lain-lain bangkit tapi mati lagi. Tapi kalau Tuhan Yesus tidak. Bahkan Tuhan Yesus asalnya dari surga, turun ke bumi. Lalu mati dan bangkit lagi. Semua area sudah dikalahkan. Ya, semua area sudah dikalahkan. Makanya di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 dikatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Rupanya kerinduan akan kekekalan itu ditaruh Tuhan di hati setiap manusia. Manusia itu gelisah karena jiwa manusia diciptakan untuk kekekalan, sementara hidup di kefanaan ini. Makanya jiwanya gelisah. Dunia yang fana ini tidak akan pernah dapat memuaskan hati manusia, nggak bisa. Ya, seperti ungkapan yang disampaikan oleh Pascal, seorang ilmuwan yang sangat terkenal. Di dalam jiwa manusia ada rongga kosong yang tidak dapat diisi oleh apapun, kecuali oleh Sang Pencipta, yaitu Tuhan. Kalau kita renungkan baik-baik, ungkapan ini benar juga ya saudara ya. Kalau saudara kaya raya, apakah saudara sudah tenang jiwanya? Kan tidak. Kalau saudara tidak kaya, tetap tidak tenang juga kan? Kita baru menjadi tenang ketika kita tahu Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Kita adalah milik Tuhan. Jaminan keselamatan ada dalam diri kita. Nah, kita baru tenang. Jika tidak, itu seperti telur di ujung tanduk. Bahaya manusia itu. Cuma merasa aman-aman saja. Itu masalahnya. Ya. Makanya secara psikologis, manusia itu takut tua. Apalagi ibu-ibu takut tua. Makanya dirawat kan. Pakai skincare, pakai apalagi ya, whitening, dan lain sebagainya. Supaya tidak kelihatan tua.
dengan segala usaha supaya awet muda. Ya, itu manusia secara psikologis. Takut kehilangan. Makanya berusaha melindungi miliknya dengan segala cara. Tetapi ironisnya manusia tidak dapat menghargai yang sudah jadi miliknya sampai miliknya itu hilang. Itu penyakit dari dulu tuh, saudara. Kemudian manusia takut mati, makanya mencari segala cara. Ya, takut mati. Bicara soal kematian aja gak berani. Padahal dibicarakan atau tidak, kematian itu pasti. Ya, kemudian takut dilupakan orang. Itu secara psikologis, saudara. Kenapa? Karena jauh di lubuk hati manusia, di dalam jiwa manusia itu, manusia rindu kekekalan. Manusia membutuhkan sesuatu. Cuma orang yang tidak mengerti sesuatunya itu digantikan dengan dunia ini. Padahal manusia membutuhkan Tuhan. Gitu. Ya, makanya kekekalan hanya ditemukan di dalam Tuhan. Tidak ada di tempat lain. Begitu. Kita itu ya, hidup cuma satu kali ini, jangan sampai kita itu tidak mengerti kekekalan itu bagaimana. Lalu mengisi hidup kita, menghabiskan waktu, energi untuk mengejar kefanaan ini, untuk mengejar uang, mengejar kenikmatan daging, mengejar kekuasaan, kepopuleran, mengejar hal-hal itu, tetapi malah mengabaikan kekekalan, tidak siap-siap. Orang yang bijaksana adalah orang yang bertanggung jawab, mengejar semua juga boleh, tapi dipersembahkan untuk Tuhan. Jadi tidak ada keterikatan dalam dirinya. Bahkan hidupnya boleh menjadi berkat, berguna bagi pekerjaan Tuhan, berguna bagi sesamanya. Nah, barulah itu ada makna hidupnya. Jika tidak, maka semuanya yang ia dapat itu sia-sia. Nanti ia akan merasa di saat detik-detik terakhir hidupnya, ia cuma berpikir asetnya banyak, tapi nggak bisa menolongnya. Yang jadi pertanyaan, setelah ia menutup mata, jiwanya kemana? Jangan-jangan ia sangat ketakutan. Itulah yang dikisahkan oleh Alkitab, orang kaya yang bodoh, yang mengumpulkan harta untuk dirinya sendiri. Jangan sampai di antara kita mengulang kesalahan yang sama. Ya, kalau ada yang banyak uang, bisnisnya bagus, bagus. Tapi persembahkan itu untuk kemuliaan Tuhan. Itu saja. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami benar-benar bersyukur bisa mendengar firman Tuhan, pesan-pesan Tuhan setiap pagi, yang tentunya menyegarkan jiwa kami, memberi pengertian juga. Terima kasih. Kami mengucap syukur juga untuk pribadi-pribadi yang mendukung pekerjaan-Mu ini, Tuhan. Tuhan tahu hati mereka. Tuhan berkati seluruh keluarganya juga, agar menjadi berkat. Terima kasih untuk seluruh jemaat juga, dimanapun berada. Tuhan sendiri yang berkati kami semua dengan seluruh keluarga besar kami. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.